twice in a week, twice in a day, twice in year. Terus ada always, usually, commonly, normally, generally, or nowadays. Ya, nowadays itu. Hai, balik lagi di channel aku, di Sahabat Bahasa. Jadi, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai salah satu tenses yang paling simple ketika kalian belajar bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Jadi, di video kali ini, I'm going to talk about 3 points about these tenses. Jadi, poin yang pertama nanti, kita akan bahas mengenai functions atau penggunaan dari tenses ini. Terus yang kedua kita bakalan bahas mengenai pola atau format pola kalimat dari tenses ini. Dan yang terakhir adalah we're going to talk about some questions. Jadi contoh-contoh soal yang sering kelihatan di lembar kerja siswa khususnya SD atau SMP. Dan kebetulan kali ini aku punya lembar kerja siswa SMP kelas 8. Ini dia. Kelas 8 ya. Jadi kita bakalan cari soal simple present tense contohnya dan aku bakalan bahas beberapa soal nantinya. Right, langsung aja. Jadi fungsi dari simple present tense atau penggunaannya itu ada 5. Jadi yang pertama adalah to state fact atau general truth. Jadi untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum yang sudah ada dan kita semua tahu. Contohnya yang paling simple adalah there are 7 days in a week or there are 12 months in a year. Atau yang paling umum the sun sets in the west. Jadi udah pasti bahwa itu ada. Terus fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan habit atau kebiasaan. Jadi kegiatan yang kalian lakukan secara rutin atau berulang-ulang atau in specific time atau di waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah specific time. Contohnya adalah I visit my grandma house once in a month. Atau I eat apple and pancake every morning. Or I usually go to school by bus. Jadi itu kegiatan yang rutin kalian lakukan. Terus fungsi yang keempat adalah emotion. Jadi untuk menyatakan perasaan kalian. Contohnya simple banget. I love you. Or I need you. Itu dia. Terus fungsi yang terakhir adalah untuk memberikan perintah atau instruction. Contohnya Sinta, please take it back. Atau please open the door. Or Budi, please close the window. Atau contoh yang lain. Jadi itu 5 fungsi dari simple present tense. Nah, itu dia tadi 5 fungsi dari simple present tense atau 5 penggunaan kalimat dari simple present tense. Nah, gimana sih polanya? Jadi simple present tense ini memiliki 2 jenis kalimat. Yang pertama adalah nominal sentence dan yang kedua adalah verbal sentence. Jadi nominal sentence merupakan kalimat di mana tidak ada kata kerja sama sekali di kalimatnya itu sendiri. Tetapi dia dibantu oleh yang namanya kata kerja bantu atau to be. To be is, am, and are. Sedangkan di kalimat verbal sentence sesuai namanya verbal sentence, jadi pola kalimatnya itu sudah pasti ada kata kerja. Contohnya go, work, study, dan lain-lain. Nah, aku bakalan bahas nominal dulu. Jadi nominal sentence ini pola kalimatnya seperti di sebelah. Sudah dilihat ada subject, to be, plus object. Untuk positif sentence-nya. Terus untuk negatif sentence-nya di sana sudah ada subject, to be, not, plus object. Nah, untuk interrogatif atau kalimat tanya di sana sudah ada to be, subject,
bisa ditambahkan not, bisa tidak, terus object. Nah, subjek itu ada she, he, it, I, you, they, we. Sedangkan to be kita punya 3, yaitu is, am, and are. Nah, kapan kita menggunakan is, am, are? Jadi she, he, it itu dipasangkan dengan is. Dan I itu dipasangkan dengan am. You, they, we itu dipasangkan dengan are. Nah, untuk artinya sendiri kalian pasti udah tahu. Jadi she dia perempuan, terus he dia laki-laki, terus it. Nah, it ini yang sering mengacau bahwa it itu termasuk animal, place, nouns. Jadi banyak banget yang mereverse ke it. Terus you, they, mereka, we, kita. Jadi harus diingat she, he, it itu pacarnya is, terus I itu pacarnya am, terus you, they, we itu pacarnya are. Nah, langsung aja kita coba buat contoh pola kalimat yang Nah, jadi kita langsung aja buat contoh kalimatnya. Yang positive sentence, subjeknya contohnya misal Rani. Rani itu kan kata gantinya she ya. Rani is very beautiful. Rani is very beautiful. Oke, pola kalimat yang kedua, kita bisa pakai contohnya you and I are smart students. You and I are smart students. Kenapa di sana pakai are? Karena ada 2 orang lebih, you dan I. Ya, dipakai are you and I are smart students. Nah, langsung ke pola kalimat yang ketiga. Di sana gampang banget. Jadi, to be-nya tinggal dibalik. Are you and I smart students? Are you and I smart students? Nah, itu dia. Jadi gampang banget untuk itu dia kalimat nominal sentence. Jadi sekarang kita langsung ke verbal sentence. Jadi sesuai namanya verbal sentence. Jadi kalimat yang ada atau menggunakan kata kerja. Gimana sih pola kalimatnya? Nah, untuk pola kalimatnya sendiri bisa dilihat di sebelah. Jadi itu perbedaannya adalah pola kalimat positif itu ada subjek plus kata kerja. Jadi kata kerja bentuk pertama ditambah s atau is plus objek. Terus untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah subjek, do atau does plus not plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus objek. Dan untuk interrogative sentence-nya di sana tinggal dibalik, jadi do atau does-nya dibawa ke depan, terus plus not plus verb one plus objek. Sudah? Nah, langsung aja kita buat contoh. Sebelum kita buat contoh kalimatnya, untuk orang ketiga tunggal, ketika subjeknya orang ketiga tunggal itu she, he, dan it, nanti kata kerjanya harus ditambah s atau is. Ya. Jadi orang ketiga tunggal she, he, dan it itu kata kerja pertamanya itu harus ditambahkan s atau is. Ya. Nah, untuk do dan does, kapan kalian menggunakan do dan does? Jadi, orang ketiga tunggal she, he, it itu sudah pasti menggunakan does. Dan sisanya I, you, they, we itu menggunakan do. Seperti tabel yang ada di sebelah. Oke, catatannya. Jadi, she, he, it itu selalu ditambah s atau es di kata kerjanya, terus selalu menggunakan does. Nah, untuk I, you, they, we itu tidak ada s di kata kerjanya dan selalu menggunakan do. Nah, langsung aja ke contoh kalimatnya. Pola kalimat yang pertama itu positif, jadi di sana ada subjek, kita gunakan misalnya Rani. Terus Rani, untuk kata kerjanya kita gunakan study. Jadi Rani study
Karena Rani adalah orang ketiga tunggal, she ya. Rani studies, jadi studies. Study jadi studies. Jadi ada penambahan es di sana. Rani studies at the library. Atau kalimat yang lain, misalnya the sun sets in the west. Nah, setnya itu juga ditambah s. Kenapa? Karena the sun adalah bentuk ketiga tunggal. Kata gantinya adalah it. Jadi it yang tunggal itu harus kata kerjanya ditambahkan s. Untuk pola kalimat yang kedua, jadi contohnya adalah he doesn't like avocado juice. He doesn't like avocado juice. He di sana merupakan orang ketiga tunggal, berarti dia menggunakan does. He doesn't like avocado juice. Ya. Nah, untuk interrogatifnya, contoh kalimatnya adalah kita balik aja. Does he like avocado juice? Does he like avocado juice? Jadi does-nya dibawa ke depan. Does he likes avocado juice? Nah, itu dia contoh kalimatnya. Nah, itu dia dua jenis kalimat dari simple present tense. Mungkin agak sedikit membingungkan, tetapi kalau kalian perhatikan dengan seksama tadi, sebenarnya polanya gampang banget dan sangat sederhana. Tinggal diingat catatan-catatan tadi yang aku kasih tahu bahwa she, he, it merupakan orang ketiga tunggal, selalu suka s, terus dia selalu memakai does. Sedangkan I, you, Dewi itu nggak suka s dan selalu memakai do. Jadi itu dia dua jenis kalimat dari simple present tense. Nah, time signal atau keterangan waktu dari simple present tense itu banyak banget. For example, sometimes, every day, every week, every month, every years. Terus ada seldom, often, once in a week, once in a month, once in a year, twice, twice in a week, twice in a day, twice in year. Terus ada always, usually, commonly, normally, generally, or nowadays. Ya, nowadays itu kini atau sekarang. Kita langsung aja ke poin yang ketiga, yaitu contoh soal. Jadi aku udah ada bukunya di sini. Ya, buku kelas 8, kelas 7. Jadi di sini ada number 1. Our English teacher always bla 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 our homework every week. Jadi kita disuruh mengisi atau memilih pilihan gandanya. Yang pertama A, check, B, check, C, checking, D, checks. Nah, gimana cara menganalisis soalnya? Kita lihat subjek dan keterangan atau time signalnya. Subjeknya di sini our English teacher. Our English teacher. Berarti dia subjeknya our English teacher, terus time signalnya ada always. Always itu udah pasti simple present tense. Simple present tense. Berarti pola kalimatnya bagaimana? Subject plus verb 1 s is. Ingat subjek, kata kerja pertama s. Berarti kata kerja pertama. Ya, kita lihat pilihan gandanya. Kata kerja pertamanya itu yang mana? Oke, A sama D. Itu kata kerja pertama. Nah, sekarang ditambah S atau tidak? Caranya adalah kita lihat subjeknya. Subjeknya apakah orang ketiga tunggal atau tidak? Kan pola kalimatnya adalah kalau dia orang ketiga tunggal, kata kerjanya ditambah S atau IS. Berarti English teacher apakah orang ketiga tunggal? Ya, orang ketiga tunggal. Anggap aja dia she atau he. Jadi jawabannya adalah D. Kata kerja bentuk pertama checks ditambah S. Jadi jawabannya D. The answer is D. Our English teacher always checks our homework every week. Itu dia. Oke, di sana kita lihat soal number 13. Do your father and mother bla 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 in hotel? Oke, pilihannya ada A, stays, B, to stay, C,
see. Stay, di staying. Oke, kita lihat sama kayak tadi. Kita lihat dulu subjek atau time signalnya. Subjek atau time signalnya. Di sana apakah ada time signal? Nggak ada. Tapi di sana ada subjek father and mother. Father and mother. Father and mother. Apakah father and mother ini dia orang ketiga tunggal? Bukan ya. Jadi father and mother ini kalau kata gantinya adalah they, mereka. Jadi tidak tunggal karena lebih dari satu. Jadi kalau bukan orang ketiga tunggal, apakah kata kerjanya akan ditambahkan s atau ing atau to? Kan tidak. Jadi tetap. Jadi dia tetap kata kerja bentuk pertama tanpa s atau is. Jadi the answer is C. Jadi jawabannya C ya. Jadi simple banget, lihat subjek sama time signalnya. Jawabannya C, stay. Do your father and mother stay in hotel? Oke, lagi satu. Question number 14. Di sana sudah ada every day the security officer at my school blah 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 round the building once every hour. The answer is A, walks, B, is walking, C, to be walking, D, walking. Kita eliminasi aja ya langsung. Jadi yang ing ini kita nggak pakai sebenarnya, ya kan? Jadi udah pasti jawabannya walks. Kenapa walks di sini pakai S? Karena the security officer itu orang ketiga tunggal. Dia bisa he, bisa she. Ya, dia bisa she, dia bisa he. Jadi dia every day the security officer at my school walks around the building once every hour. Jadi untuk ing ini nanti kita pelajari di vlog selanjutnya, jadi tentang simple present continuous. Jadi kita akan belajar tentang kalimat yang berisi ing ya. Jadi itu dia contoh-contoh soal yang sering kelihatan di lembar kerja siswa khusus SD, SMP, ataupun SMA. Jadi kuncinya adalah kalian harus ingat pola kalimatnya. Yang pertama adalah subject plus to be, terus pola kalimat yang kedua adalah subject plus verb one plus s atau is. Kata kerja ditambahkan s atau is jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal she, he, dan it. Oke, itu dia tentang simple present tense. Alright, that's it about simple present tense. Hopefully it's useful for you. And then don't forget to click the right button below, subscribe, like, and also share this video. And bye-bye.